Kalau sales enggak, begitu dia belum dapat jawaban mah sampai di customer-nya yang follow up lagi. Nggak bisa. Kita tidak boleh membiarkan customer yang follow up kita yang follow up dia. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita akan membahas dari gagal closing jadi jago jualan. Dan gimana sih kisah titik balik dari seorang Coach Antoni Sarif? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya. Gini Coach, ini kan akhir tahun dan pastinya merasa sales tuh gimana sih caranya dari gagal closing biar jadi jago jualan gitu sampai ke seterusnya gitu Coach. Nah, itu apa sih faktor penyebab atau faktor utama lah dari seorang sales itu gagal closing deal Coach, dan bagaimana cara ngatasinnya Coach? Sales kenapa gagal closing? Kalau menurut saya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, dia tidak mengenal produknya dengan baik. Satu, dia tidak mengenal produk yang baik. Yang kedua, kalau dia mengetahui produk, paling nggak minimal mengetahui produk itu manfaatnya apa buat si customer. Kebanyakan seorang sales itu cuma kayak taking order. Taking order tuh kayak pelayan ke restoran, datang, Mas Adi mau makan apa? Terus dia catat. Dan tanpa memberikan rekomendasi. Nah, itu bukan sales. Itu cuma taking order. Sama seperti ada orang yang chatting ke kita cuman hanya ketika dia tanya apa, kita jawab. Dia tanya apa, kita jawab. Itu taking order. Karena tidak menciptakan kebutuhan. Tidak peduli tentang mereka. Kedua, menurut saya kenapa sales gagal? Sales gagal karena dia nggak punya impian. Jadi, kalau dia merasa gaji sudah cukup, dia merasa kerjanya cukup, maka dia tidak akan maksimum dalam kehidupannya. Maka, seperti contoh lah, Aulia kan kita lagi nanganin satu kasus ya kan? Iya. Dan Aulia lihat sendiri kan, dia chatting terakhir adalah menjelang hampir pulang. Iya. Dan kemudian tidak dijawab lagi, dan baru dijawab besok jam 8 lewat. Jadi kan berarti dia kerja berdasarkan jam kerja kan? Iya. Dan kemudian habisnya di chatting dia nggak dijawab kan? Ya iya. Karena mereka bekerja berdasarkan jam kerja. Sales bukan bekerja berdasarkan jam kerja. Sales bekerja berdasarkan berapa income yang dia mau dapatkan. Ya kalau dia ngerasa gaji cukup ya sudah selesai. Kalau perusahaan tidak ada remunerasi juga sudah selesai cukup. Jadi balik lagi, dia ngerasa cukup atau tidak. Tapi coach, gue tahu misalkan ada sales mengatakan, gue nggak cukup. Tapi nggak dikerjain. Nggak, karena dia merasa itu sudah aman buat dia. Dia tidak merasa pengen lebih. Karena kalau dia punya impian, dia akan berusaha untuk mencapai angka yang dia mau. Dan dia pengen ngejar. Nah, itu yang menyebabkan kenapa seorang sales suka gagal. Jadi kalau mama dia ngerasa ya gaji segini cukup lah, ya udahlah disyukurin, ya benar disyukuri, tapi hari ini cuma dapat segitu, ya itu kan pilihan, itu pilihan. Dua, ketiga, kalau dia sudah punya goal, berarti hal lagi yang membuat gagal adalah dia fokusnya adalah mengenai saya. Produk saya, produk saya, ini produk saya, kelebihan produk saya, itu juga kesalahannya. Seorang sales yang bagus adalah fokus kepada customer. Apa kebutuhan dia, apa yang menjadi kendala, apa yang dia butuhkan, itu yang digali. Karena kebanyakan sales fokusnya adalah, Bu, Bapak, produk kami adalah bla 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 bla, produk kami. Tapi bukan nanya, Bu, Bapak bekerja di mana, perusahaan apa, Pak? Oh, Bapak lagi mencari apa? Mencari produk yang seperti apa? Bapak membutuhkan untuk apa? Apa problem yang Bapak lagi hadapi?
Ya, karena fokusnya adalah saya, maka customer merasa, oh ini nggak connect sama gue, nggak ada hubungan sama gue. Jadi buat apa? Hmm. Kayak gitu sampai sini, oke? Paham. Ya, saya bisa juga kalau jualan misalnya, saya jualan, saya cuma nawarin aja. Nggak pernah. Saya jualan tuh nawarin doang gitu, nggak pernah. Saya cuma tanya kebutuhan Anda apa? Anda membutuhkan saya untuk apa? Anda membutuhkan saya untuk apa? Makanya kenapa selalu fokus saya adalah melakukan kebutuhan mereka. Mencari dulu problem mereka apa, kebutuhannya apa. Itu yang baru kita menjadi dasar untuk pembuatan proposal atau apapun. Nah, setelah sudah dipresentasikan proposalnya, kita menjawab sesuai dengan problem yang mereka hadapi. Kalau kita bisa menjawab kebutuhannya mereka, segala dan sebagainya, harga tidak akan menjadi isu. Harga akan menjadi isu ketika kita tidak bisa menjawab problem mereka. Oli sadar nggak? Kadang-kadang ketika saya menyebut satu harga, kadang-kadang terserah saya menyebut berapa angkanya. Sadar nggak? Sadar nggak? Ya kadang-kadang lucunya cuma saya nanya, Oli tolong cari dokumen lama. Kalau nggak ada, saya nyebut satu angka. Nah, kira-kira lihat pertanyaannya, saya datang dari mana kayak itu? Kita lihat dari apa yang kita beri. Ya, tapi angkanya bisa beragam kan? Iya. Ya nggak? Iya. Oleh kan bisa pernah nemukan kan, ada angka yang tinggi banget, ada yang angka rendah dan sebagainya, betul nggak? Iya. Harga tuh tidak akan menjadi masalah ketika kita menjawab kebutuhan mereka. Pernah nggak ada problem ke customernya langsung ngomong harganya kemahalan? Enggak. Kalau perhatiin Aulia, perhatiin aja. Nggak pernah ada komentar tuh kemahalan. Ya paling mereka ada berusaha negosiasi dan sebagainya pasti ada. Iya. Tapi kan nggak pernah tuh begitu datang satu angkanya mereka bilang segini, nggak pernah kan? Enggak. Sadar nggak? Kadang-kadang saya kasih daftar harga yang paling murah dengan orang lain, tapi tetap akhirnya mintanya yang mahal. Ada. Sadar kan? Iya. Nah, iya. Berarti kesimpulannya apa? Jualan bukan mengenai harga. Jualan mengenai berapa confident-nya produk yang lu tawarkan kepada customer. Dan saya ngecek ini reasonable apa enggak. Kalau ini reasonable ya lakukan. Kalau nggak reasonable enggak. Jadi bukan masalah mengenai harganya seberapa mahal ya. Kalau Aulia kan cuma mengerjakan, disuruh masukin angka segini sih. Tapi nggak, coba analisa deh. Sadar nggak? Iya, kadang beda-beda sih harganya. Iya kan? Iya. Jadi kesimpulannya? Ini ada satu perusahaan lagi kontak saya. Ada satu perusahaan lagi kontak saya, dia minta daftar harga. Saya bilang kebutuhannya apa, Pak? Ya minimal daftar harga paket dulu, Pak. Ya tapi saya butuh tahu nih apa kebutuhannya. Saya nggak bisa menentukan harga paket begitu aja, Pak. Tapi apa kebutuhannya? Karena ketika dia udah nyebutin kebutuhannya mereka, harga menjadi tidak masalah. Oke? Walaupun mereka kan bisa compare kan? Iya. Sama yang lain. Tapi masalahnya, pertanyaan ketika mereka compare, mereka akan ketemu dengan orang seperti saya apa enggak? Belum tentu. Betul? Betul. Itu maksudnya. Jadi balik lagi, betapa kita confident nggak sama produk kita. Kita benar, kayak tadi Kak bilang, kalau kita nggak punya goal, kita punya skill yang bagus. Tapi kalau kita nggak punya goal, kita nggak akan kejar. Ada customer datang nggak bakal ditelepon. Ada customer datang nggak akan kejar. Oh udah jam malam nih, udah jam 8. Jam kerja gue sampai jam 5, selesai. Dia nggak telepon. Padahal sales jam kerjanya bukan jam 8 sampai jam 5. Okay. Sales kerjanya 24 jam sampai kecuali kalau lo tidur. Betul dong? Iya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kamu di drive by dream, by impian. Kalau jam kerja jam 8 sampai jam 5, mah nggak usah jadi sales. Ngapain jadi sales? Betul dong? Iya, ngapain jadi sales? Adi boleh lah, jam 8 jam 5. Enggak, Adi nggak jam 8 jam 5. Dia kadang-kadang jam malam juga ada. Tapi kan kalau mama dia di chatting jam 8, dia nggak jawab. Jam 9 nggak dijawab sama dia. Dia jawabnya besok pagi. Itu pun udah di kantor dijawab. Ya wajar, karena kan dia bukan sales. Iya. Ya enggak? Kalau betul? Sales dari Sales nggak bisa. bangun tidur. Bangun tidur, ya doa dulu baru ambil handphone. Ada yang nanya order baru jawab. Dan perhatiin nggak, kalau saya selalu bilang mengatakan apa? Kalau kita belum bisa jawab, kita harus memberi respon kan? Iya. Bener nggak? Itu yang namanya komunikasi. Kadang-kadang komunikasi menjadi putus adalah ketika mereka bertanya, kita tidak melakukan apapun dan kita tidak menjawab apapun. Kayak contoh-contoh sederhana ya, sederhana. Saya di chatting, Coach, gue udah bayar, tapi fail di sistem.
Mm-mm. Betul dong? Udah malam. Gue jawab, oke, nanti gue kasih ke tim gue ya. Nanti gue jawab besok pagi. Hmm. Gue kasih ke tim gue. Betul? Hmm. Dijawab sama tim saya? Enggak. Saya chatting lagi ke tim saya kedua kali. Ini jawabannya apa? Mm-mm. Saya ngejar nggak? Iya. Karena saya salesnya. Hmm. Kalau di belakang bisa begitu tuh. Biasa udah di chatting nggak dijawab. Sampai aku minta tolong dicolekin. Mm-mm. Ya kan? Gue chatting dia 2 kali baru gue jawab. Itu pun langsung gue jawab. Bro, ternyata fail di kami. Ya, nanti gue cek dulu ya. Dia tenang nggak? Tenang. Mm-mm. Karena gue bilang nanti gue cek dulu ya apa permasalahannya. Mm-mm. Terus saya belum dapat jawaban dari tim. Solusinya apa? Apa yang saya lakukan? Saya chatting lagi ke orangnya. Gue udah cek, ternyata ini ada pendingan, saya belum dapat jawaban. Nanti gue jawab ya kalau sudah dapat jawaban. Berasa nggak kalau gue follow up? Beri kabar. Itu. Sales biasanya enggak. Hmm. Belum dijawab ya udah dia nggak chatting. Dia nggak memberi komunikasi, dia nggak menginformasikan. Hmm. Contoh lagi deh, kan ada satu grup yang saya punya. Mm-mm. Ya, yang satu grup saya punya, orang itu ngejar-ngejar saya. Saya bilang, saya akan menyelesaikan datanya nanti di hari apa sebelum jam segini. Mm-mm. Gua ngejar dong. Begitu udah jadi, gue yang kasih tahu, sebentar ya Bu, lagi dicek karena ada yang belum beres, lagi dicek sama coach yang lain. Itu gue mau beri report loh. Gue mau beri report. Harus kan gue nggak perlu beri report, kan gue udah kasih tahu jam berapa. Kenapa gue perlu kasih report? Apa alasannya saya? Biar tahu, biar dapat kabar aja sih update-annya gimana dari apa yang mereka ingin, jawaban apa yang mereka inginkan gitu sih, Kak. Orangnya akan nyaman nggak mas kalau dengan cara itu? Mm-mm. Itu sales. Kalau sales enggak, begitu dia belum dapat jawaban mah sampai di customernya yang follow up lagi. Nggak bisa. Kita tidak boleh membiarkan customer yang follow up kita yang follow up dia. Kita yang memberi kabar, kita yang sampaikan. Contoh, saya ada janji meeting tanggal berapa tuh, ada tanggal 19 dia minta meeting. Saya tahu saya nggak bisa tuh tanggal 19, pasti nggak bisa saya. Bukan nggak bisa kenapa-napa, maksud saya kalau saya pergi, karena saya tahu meetingnya itu bisa 2-3 jam itu. Itu bahkan bisa 3 jam, belum perjalanan dan sebagainya. Itu waste time buat gue, buat saya. Ya. Pertanyaan kalau saya bilang iya, yang jadi problem nanti tim saya ada berantakan nih. Saya nggak sempet. Mendingan by Zoom. Tapi saya kasih tahu. Saya nggak bisa. Tapi bukan saya diemin, pura-pura bego aja, pura-pura bodoh. Tunggu dia lupa. Nggak gitu. Itulah sales. Jadi kesimpulannya, apa yang membuat sales gagal? Kalau yang membuat sales gagal menurut saya yang pertama tadi, dia hanya tanya jawab lah. Betul. Ibaratnya. Tanya jawab. Jadi malah customer yang tanya ke kita. Bukan kita yang tanya ke customer. Betul. 2, berarti tahu produk. 3, punya impian. Ya nggak? Sebenarnya jualan tuh nggak sulit. Tapi seberapa kita mau peduli sama mereka, mereka nggak peduli. Kayak gini contoh-contoh, yang paling gampang. Saya ngomong contoh Sule deh. Saya ngomong Sule. Sule, dia pelawak ya? Iya. Emang customer, penonton peduli kalau dia lagi bete? Enggak. Emang dia peduli kalau mama dia lagi menghadapi masalah berat? Enggak. Kan Sule baru aja ada masalah kan? Iya. Tentang cerai dan sebagainya. Pertanyaan, emang customer mau tahu? Enggak. Dia cuma mau denger, mau lihat Sule lucu, titik udah. Dia dibayar karena hal itu. Berarti sales dibayar karena ya hal itu. Mau kamu ada badai, mau ada lagi, mereka nggak peduli. Yang penting kebutuhan mereka atau kebutuhan mereka terjawab. Betul. Jangan, tolong ya Bapak, tolong Ibu, tolong mengerti saya. Kalau customer disuruh mengerti kita, apa yang bakal terjadi?
Ada rumus yang mengatakan, Zig Ziglar mengatakan, they don't care how much you know until you know how much you care. Saya nggak peduli betapa hebatnya kamu, betapa pintar kamu. Tapi saya mau tunggu sampai seberapa kamu peduli sama saya. Kebanyakan sales nggak gitu. Anda yang harus peduli sama saya. Maka wajar jualan gagal. Masuk akal? Masuk akal. Itu cerita kegagalan. Nah, oke Coach. Ini kan sebelumnya Coach Arif juga pernah menjadi sales ya Coach sebelumnya. Betul. Nah, ada kisah titik balik yang pernah dialami Coach Arif hingga sekarang ini Coach. Maksud titik balik itu pengertiannya? Yang membuat aku bisa bangkit. Jawabannya cuma satu. Istriku. Oh. Istri saya yang membuat titik balik. Karena ketika istri saya menikah dengan saya, dia tuh punya impian. Impian dia adalah pengen jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cuman seorang sales yang gajinya 900.000. Kayaknya untuk mewujudkan itu kelihatannya hampir tidak mungkin. Saat dulu. Saya berjuang mati-matian, dan saya pun cari ide macam-macam dan sebagainya, dapatlah penghargaan. Penghargaan itulah yang mengantar kami untuk bisa jalan-jalan. Tapi yang jadi masalah adalah di tahun itu ketika dapat penghargaan pertama, perusahaan lagi menghadapi masalah. Yang dimana penghargaan itu dibatalkan. Penghargaannya dapat, tapi jalannya dibatalkan. Rewardnya. Oke. Kalau anak sekarang, resign itu pasti. Karena kenapa? Anda sudah janji, tapi nggak ditepati. Nggak bisa. Saya nggak resign. Saya terus. Tahun kedua, kami dapat jalan-jalan ke Thailand. Saya pergi bersama istri saya pergi ke Thailand. Jadi, kemudian saya dapat lagi penghargaan berikutnya pada saat saya resign. Yaitu jalan-jalan naik cruise. Star Cruise. Saya ingat banget, saya lagi ke Singapura bersama istri, karena udah nggak dapet ya. Karena resign ya. Resign sebenarnya boleh pergi. Cuman bos saya bilang lebih baik jangan. Karena gimana pun juga, kan lu resign lah, menghargai kantor aja. Ya udahlah, walaupun itu hak saya, karena kan dapat penghargaannya kan dari tahun lalu kan. Iya, tapi saya menghargai perusahaan. Bukan yang artinya adalah orang bekerja, kemudian dia dapat haknya, terus dia resign. Saya nggak mau kayak gitu. Ya, paham ya yang diomongin apa kan? Iya. Nah, saya nggak. Saya mau menghargai walaupun itu hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Tapi saya memutuskan, enggak, saya nggak pergi. Saya sama istri nggak pergi. Tetapi perusahaan menghargai saya. Dengan cara apa? Bukan dikasih duit, tidak. Tapi dia mau menunjukkan ada foto di cruise, ada foto saya di situ. Oh. Orang gua gak pergi, bisa ada muka gua di situ. Tapi dari situ, saya pergi sempat sama istri ke Singapura, saya ngelihat kapal Star Cruise. Star Cruise apa ya? Virgo atau apa saya lupa. Saya ngomong sama istri saya, kita akan naik yang ini, Mam. Kita naik yang ini. Dan benar, beberapa tahun kemudian gue dapet dan pergi bareng sama istri. Jadi, saya cuma mengatakan bahwa tugas saya adalah untuk membahagiakan pasangan saya. Dengan cara itu, maka saya mati-matian. Dream kan? Balik lagi semua dream. Kalau nggak punya dream, nggak bisa. Oke, balik lagi ke impian apa? Semua punya dream. Iya. Kalau nggak, ya kita istilah gini ya, Tuhan udah memberi kesempatan saya untuk menjadi seorang sales, saya bisa mencapai impian tertinggi, tapi saya merasa cukup untuk gaji saya, ya percuma. Kesempatan belum tentu datang 2 kali loh. Tapi kalau dipikir-pikir, pengalaman saya yang pertama tidak dapat apa-apa, pengalaman yang ketiga saya memutuskan untuk tidak berangkat, itu juga pembelajaran penting buat saya. Saya mau menghargai perusahaan. Padahal itu hak saya. Kalau orang anak sekarang bilang banget, itu kan hak gua. Ya itu kan balik lagi kayak attitude kita ya masing-masing ya. Semua orang kan punya attitude ya. Iya. Attitude kita seperti apa yang akan menentukan lu di masa depan. Balik lagi seperti itu. Jawab? Iya. Tik baliknya? Ada pertanyaan lagi? Udah sih Coach, dengerin dulu. Oke.
Oke, mungkin segitu dulu nih teman-teman. Kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye.